Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Sam sendiri? Alhamdulillah sehat, Bu. Wah, ada keperluan apa nih ke tumben-tumbenan? Apa ada yang bisa dibantu? Iya nih, Bu, kebetulan saya itu ada tugas, Bu, untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambil keputusan, Bu. Pengambilan keputusan. Jadi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oh, silakan Pak. Jika saya bisa bantu, maka saya akan bantu menjawab sebisanya. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 181, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan sebuah dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, boleh tidak, Bu, menceritakan kepada saya beserta bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Nah, sebenarnya di setiap sekolah itu sudah pasti ada permasalahan yang timbul, Pak. Masalah-masalah yang timbul itu salah satunya kalau di sekolah saya itu gini, pada waktu kenaikan kelas kemarin, ternyata ada salah satu siswa yang sudah duduk di kelas 5 itu belum bisa membaca secara lancar gitu. Kemudian anak tersebut ternyata pada tahun kemarin itu sudah tidak naik kelas. Artinya sudah 2 tahun dalam satu jenjang yang sama. Anak tersebut juga belum bisa membaca. Sehingga hasil belajar yang dicapainya itu tidak mencapai ketuntasan yang sudah ditentukan. Sehingga wali kelasnya ingin siswa tersebut itu ditinggal lagi. Kemudian karena sudah tinggal, kan tidak mungkin dalam satu jenjang itu ditempuh 3 tahun. Namun setelah saya identifikasi mengapa siswa tersebut kok sudah 2 tahun di kelas 5 juga belum bisa membaca dengan lancar. Ternyata siswa tersebut berada pada keadaan keluarga yang pendidikan orang tuanya hanya sebatas SD. Kemudian dilemanya itu yang membuat saya bingung, Pak. Dengan adanya masalah ini, saya langsung mengambil keputusan untuk melakukan rapat dengan Dewan Guru untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Ada unsur dilema atas anak yang sudah 2 tahun duduk di kelas 5 itu tidak naik kelas ya, Bu ya. Kalau seandainya tinggal kelas lagi di tahun ketiga, dikhawatirkan anak tersebut mungkin bisa malu sehingga bisa putus sekolah ya, Bu. Ini dilema ya buat Ibu selaku pemimpin dalam sekolah Ibu. Lalu keputusan apa, Bu, yang bisa Ibu ambil saat itu bersama rapat dengan Dewan Guru itu? Nah, saya beserta Dewan Guru setelah melakukan rapat tersebut, kami memutuskan untuk menaikkan siswa tersebut dengan catatan adanya kolaborasi antara guru, orang tua untuk memberikan perhatian yang khusus kepada anak tersebut agar anak tersebut belajarnya secara intens untuk mengenal huruf-huruf maupun memperbanyak belajar membaca. Kemudian saya sarankan kepada guru pada jenjang yang berikutnya untuk memberikan pelajaran khusus yang dipisahkan antara kawan yang lain dengan anak tersebut, karena anak tersebut ini yang dibutuhkan adalah belajar membaca dulu. Nah, setelah bisa membaca, artinya anak tersebut akan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya, gitu, Pak. Wah, keputusan yang sangat luar biasa sekali ya, Bu. Jadi begini, Bu, dalam modul yang saya pelajari itu ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral itu yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral, Bu?
Biasanya sih saya lihat dulu Pak kasusnya. Jika kasus itu berhubungan dengan ranah hukum, itu artinya adalah merupakan satu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah merupakan dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi tadi ya Bu, apakah dengan menaikkan kelas gitu atau tinggal kelas, di mana keduanya itu merupakan keputusan yang berat dan membingungkan sehingga bisa dikatakan naik kelas dan tinggal kelas itu benar dan tidak melawan hukum ya Bu ya? Iya Pak, begitu. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Menurut saya lebih memilih dengan nilai kebajikan Pak, yang harus kita junjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan itu seperti keadilan, kemudian kejujuran dan nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran kemanusiaan dan yang lainnya, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Lalu adakah langkah-langkah Bu atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah seperti itu Bu? Biasanya saya menggunakan 3 tahapan Pak. Yang pertama itu saya mengkonfirmasikan masalah kepada yang berkepentingan. Kemudian yang kedua berdiskusi dengan para guru, dan yang ketiga adalah biasanya merefleksikannya bagaimana kalau seandainya saya berada pada posisi siswa tersebut, hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa, begitu Pak. Oh ya. Lalu ada gak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Bu? Saya rasa semuanya akan efektif jika semuanya itu dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu akan tahu apa yang terjadi pada kita dan kita pun akan tahu apa yang terjadi pada mereka. Kemudian adakah ya Bu, menurut Ibu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika itu? Tantangannya hanya satu Pak, yaitu jika tidak adanya keterbukaan di salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kuncinya keterbukaan Bu ya? Ya, Apakah Ibu memiliki sebuah aturan? Mungkin Ibu ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Maksudnya itu, apakah Ibu langsung menyelesaikan suatu masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema itu, Bu? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada. Tapi kalau prosedurnya jelas ada Pak. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, itu loh yang memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para dewan guru di sekolah. Kemudian mengkonsultasikannya dengan orang tua murid. Jadi langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Kemudian adakah seseorang Bu atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Ibu Sri dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika Ibu? Itu biasanya saya konsultasi dengan wakil kepala sekolah dan guru senior serta dewan guru yang lainnya dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan siswa gitu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Intinya Pak, kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak
Yaitu juga kita harus membangun rasa empati kepada siswa dan orang tua siswa, dan juga para dewan guru yang kita harus bekerja sama dengan baik. Dengan demikian kerjasama kita itu akan dapat mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid, dan dapat terwujudnya sistem atau iklim pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, begitu Pak. Benar sekali Ibu. Wah, luar biasa Ibu. Saya banyak dapat pelajaran tentang kepemimpinan dari Ibu Sri. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Sama-sama Pak Sam. Saya juga senang bisa berkolaborasi dengan Pak Sam sebagai calon guru penggerak yang hebat untuk memajukan pendidikan, sehingga kita sebagai guru dan anak-anak akan mencapai pendidikan mencapai profil pelajar Pancasila, gitu Pak. Ya, selalu bergerak ya Bu ya. Ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Iya, luar biasa. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Kalau begitu saya mohon izin pamit. Ibu semoga selalu sehat, lancar semua pekerjaan dan aktivitas Ibu hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Robinga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat juga Bu. Maaf Bu, mengganggu waktunya sedikit di tengah hari ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang bisa dibantu Pak? Iya Bu, jadi gini Bu, kebetulan ini saya ini kan ada tugas di calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini saya mohon kepada Ibu untuk kiranya dapat saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan tentang praktik pengambilan keputusan, Bu. Oke, siap. Ada yang siap membantu Pak? Baik Bu, terima kasih Bu ya. Jadi begini Bu, kalau menurut Ibu selaku pemimpin tentu Ibu telah pernah ya mengambil sebuah keputusan dalam kepemimpinan Ibu di SD Negeri 40 ya Bu. Nah, menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral seperti itu Bu? Kalau saya pribadi ya ini ya, saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, saya berusaha untuk melihat dari sudut pandang moral dan hukumnya. Memang apabila kasus itu emang melanggar hukum, maka sudah tentu benar bahwa lawan salah ya, berarti itu salah ya, benar lawan salah. Namun kita masih bisa dikatakan benar, yang benar hal tersebut adalah dinyatakan sebagai dilema etika. Maka kita identifikasi dari kasus yang merupakan dilema atau bukan moral. Yeah. Saya paham saya seperti itu. Ya, jadi dilema etika itu apabila jika dampaknya tuh benar di satu sisi dan di sisi lain benar ya Bu ya. Iya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya berusaha melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang memang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak hanya sebelah pihak, dan tidak ada yang dirugikan. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi seperti itu. Artinya dalam keputusan Ibu berarti menjunjung nilai kebajikannya ya Bu ya?
nilai-nilai kebajikannya yang diprioritaskan. Baik, Iya. luar biasa Iya. Ibu. Saya banyak belajar dengan kepemimpinan Ibu nih, nampaknya nih harusnya nih. Pertanyaan berikutnya Ibu, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti yang Ibu ceritakan tadi? Langkah yang saya lakukan itu pertama itu kita kan harus memang dalam setiap suatu masalah memang kita harus memilah-milah, kemudian harus ada prosedur strategi apa yang harus kita lakukan. Di sini saya melakukan pertama itu kita harus menentukan penyebab permasalahannya, tidak harus langsung juga aja kan menyatakan masalah, tapi menentukan dulu penyebab permasalahan dari masalah yang terjadi itu apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu. Setelah mengetahui siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah apa permasalahan yang terjadi, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Itu langkah yang saya lakukan untuk bisa mengambil suatu keputusan yang Wah, luar biasa sekali, sangat bijak kepemimpinan Ibu sepertinya ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira ada tidak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Bu? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, saya pertama kali yang harus saya lakukan itu saya melakukan analisis kasus dulu. Saya analisis kasusnya, kemudian tentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak, baik secara jangka panjang. Jadi memang solusi yang diselesaikan yang kita anggap itu emang mengedepankan kepentingan umum gitu, maksudnya orang banyak, kemudian memang bermanfaat bagi orang banyak dan bisa juga digunakan untuk jangka panjang, bukan hanya bukan jangka pendek tetapi jangka panjang. Nah, lalu ada tidak Bu menurut Ibu yang hal itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika itu Bu? Tantangannya? Kalau tantangannya itu ada, tantangan dalam pengambilan keputusan yang pernah terjadi itu dalam mencari keputusan yang terbaik, karena kenapa keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar gitu, bukan ada benar salah, tapi sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus memang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya, karena memang sudah sama-sama benar. Jadi itu merupakan tantangan yang masalahnya itu sama-sama benar. Kan ada salah lawan benar, ini sama-sama benar. Jadi di sini kita dalam mengambil keputusan harus memang menguntungkan kedua belah pihaknya, kemudian dan tidak merugikan salah satu. Itu adalah tantangannya. Jadi sulit untuk bisa memilah itu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah aturan mungkin atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Jadi maksudnya itu apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di suatu masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau mungkin menyelesaikannya dengan cara prosedural gitu Bu? Kalau saya untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya itu langsung. Namun bila masalah itu berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah seperti yang tadi saya sebutkan pada langkah-langkahnya, misalnya mencari dulu atau menentukan penyebab masalahnya, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang memang terdekat dengan yang memiliki masalah, kemudian berdiskusi, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil solusi. Itu adalah hal yang memang saya putuskan bila itu berat. Namun bila tidak berat atau masalah itu ringan, maka biasanya saya langsung
langsung Bu Jadi ya. tidak menggunakan langkah-langkah seperti tadi. Kemudian adakah seseorang mungkin atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu Bu? Dalam mengambil keputusan ini saya selalu mengajak warga sekolah, Pak murid, guru kelas, kemudian orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami masalah. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Jadi nggak sendiri. Tidak sendiri ya Bu? Kalau saya, Oke Bu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan? Nah, masalah yang menimbulkan dilema etika ini. dari apa yang kita bicarakan ini, dari pengambilan keputusan ini, pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk menjadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jadi nggak asal gitu aja, karena di sini udah tahu harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi tidak kalau selama ini mungkin pengambilan keputusannya asal berpihak kepada mungkin saya sendiri atau apa, tapi di sini setelah belajar tentang pengambilan keputusan ini, tentang mengambil keputusan di dalam etika ini ya, jadi pelajaran yang dapat diambil. Saya menjadi bijaksana. Luar biasa, benar sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu Robinga atas waktunya dan kesediaannya telah bersedia untuk saya wawancara ya Bu, selaku narasumber nih dari pimpinan Kepala Sekolah SD Negeri 40 Jambi Timur, Kota Jambi. Waduh. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih Bapak, sama-sama. Senang sudah membantu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.